Saya langsung ke Bung Ropan nih. Tadi seperti saya katakan, kita cuma menduga, ya kan? Melihat dari 3 pertandingan uji coba nggak terkalahkan. Luar biasa. Kudus, lalu terakhir lawan Arema. Ya kan? Bahkan clean sheet ya. Clean sheet bos, bukan main itu kan. Iya kan? Nah, kalau pakai 4-3-3 nih Bung Ropan, udah 4 belakang nih kayaknya sih memang lokal ya. Ya, ini terserah nih, Bung Riki setuju apa enggak? Doni, Rido, Jordi, misalnya Rio ya kan. Tapi di tengah ada Basti Sousa, Franca, Fabio, Colonego. Iya. Brazil semua bos. Iya. Di depan Maxwell misalnya, ini pemain baru ya. Iya, baru datang ya. Baru datang. Ada seminggu lah. Gustavo Almeida dan Alano. Wah, ini rasa sambanya kan Samba. kental banget ini. Jogo Bonito ini. Jogo Bonito. Jogo Bonito. Itu kan. Ya kan? Bung Ropan lihatnya gimana nih? Ini bukan ini kan dugaan. Iya. The best menurut kita, tapi kan Iya. belum tentu menurut dapurnya Persija. Tergantung dari Mauricio Sousa sih. Iya, Bisa melihat, dia kan lebih tahu apa yang yang diinginkan. Tapi saya pikir sudah ada. Bung Riki juga pasti sudah tahu. Cuma kan nggak boleh dibongkar dulu. Nggak boleh dong. Nggak bisa, iya. Apalagi besok mau main kan. Tapi kalau udah nama-nama itu saya pikir 6-7 pemain akan langsung dimainkan itu. Untuk pemain asing. Menurut saya. Bisa saja akan berubah. Tapi 7-7-nya langsung dimainkan. Iya. Iya. Rido pasti oke lah, kapten. Iya. Jordi saya pikir oke. Donitri. Pemain termahal ya. Iya. Siapa? Jordi? Jordi ya. Kayak salah satu yang termahal. Persija ada Pemain 2 loh. back, Dia sama Rido loh yang termahal. Salah satu yang Kayaknya 2. Dewa lebih mahal lagi. Iya. Oh Dewa itu. Tapi kalau masuk di antara 10 besar, Persija sumbang 2 loh. Rido dan 2 belakang. 2 timnas. Iya. Rido sama Jordi. Jadi saya pikir 3 mungkin masuk. Donitri bisa masuk. Jordi sama Rido. Iya. Ya selebihnya ya tergantung Mauricio ini. Kalau yang gelandang sama depan ya bisa aja semua. Tapi saya ingin melihat, ya nggak tahu dia mau jadi super sub atau di awal Excel runtuh kahu. Yes. Iya. Excel runtuh kahu. Saya ingin melihat, bukan karena dia dari Manado, Bu. Oh iya. Tapi anak kawan dua. Sudah lama kawan dua tidak ada di timnas. Tidak ada, ya kan? Firman Utina terakhir tuh. Aduh, jadi masih ada yang Excel. Siapa tahu kan ada kesempatan diberikan oleh Mauricio karena dia juga ingin masuk ke timnas kan. Akan dipantau juga oleh Patrick Kluivert kan. 4 pekan ini di Super League sangat menentukan sebelum masuk di FIFA Matchday bulan September. Boy. Tapi Manado ini langsung nyetel ya. Ya, yang dilihat oleh pelatih ya, dari pelatih yang lebih tahu lah untuk bicara. sebenarnya kan Excel itu udah dipantau dari 2 tahun lalu. Dari Barito juga ya? Waktu di Barito. Sebelum masih Barito. di Sulut United itu. Masih di Sulut United Waktu ya. itu Coach Thomas Doll sudah sempat memantau dia, tapi ya belum pas. Lalu dia pindah ke Barito, itu tahun lalu kita pantau lagi. Jadi kita memang lihat lagi antara dia atau Ramadan Sananta. Nah, tapi Ramadan mungkin menerima pinangan dari Brunei. Lebih cepat sana, ya udah saya bilang ya udah ini aja diambil dulu karena dia satu pemain lokal yang paling lama menit bermainnya untuk striker. Musim kemarin. Oh, ini satu catatan nih. Paling lama. Sehingga itu kita cukup yakin bahwa dia akan lebih cepat adaptasinya dan dia nggak akan sulit. Dan buktinya dia datang dengan kemampuannya dia tahu aja ini mau gini begini ya. Dan lebih mudah lah karena dia udah kemarin Liga 1 main menitnya habis 1000 lebih kan. Dan nggak ada striker lokal yang punya menit sampai 1000. 1000 lebih ya? Ya itu berterima kasih Pak RD juga ya, Pak Rahmat karena dia percaya juga sama Excel. Iya, betul. Dikasih kesempatan terus dan dikasih kesempatan terus. Dan pemain lokal satu yang bikin gol banyak ya selalu dia gitu. Jadi ya headingnya gawat. 179 tingginya, 80. Enggak terlalu tinggi tapi jumping headingnya salah satu yang terbaik dan makanya banyak yang bilang kayak Bambang Pamungkas. Ya, the next BP. Manager ya, BP. Sekarang jadi sport director. Oh, sport director. Kalau dia nggak bagus, saya pikir Rahmat nggak ambil kan. Liga Selection kemarin ambil kan? Piala Presiden kan? Dan bikin gol kok nggak salah juga dia. Dan golnya istilahnya dia heading di antara para pemain asing kan? Oxford. Semua, betul. Kan? Lawan Oxford. Memang keunggulan dia adalah duel ya? Dia duel airball-nya kuat. Duel 1v1-nya juga kuat. Timing-nya juga mantap ya. Dia tinggal butuh waktu buat dia akan terus dapat menit bermain. Kalau dia lebih banyak main pasti kan lebih mudah buat dia masalah finishing aja. Kalau Witan konsisten di Persija, saya pikir mudah dia untuk ada di timnas. Ya Bung ya. Bisa juga. Kan? Cuma kan persaingan memang ketat sekali kalau di winger kanan kan. Ada Jakob Sayuri, ada Marcelino di sana kan banyak, Eliano Reinders. Tapi kalau Excel saya pikir bisa dapat kesempatan.
Apalagi ketika Ole cedera dan sekarang lagi kebingungan untuk mencari walaupun ada Mauro Sisa, tapi kalau Excel ada, saya ingin melihat ada pemain baru yang akan masuk sama seperti Septian kan. Coba dari Dewa, nah sekarang ada Excel dari Persija yang bisa masuk ke sana. Wah, enak tuh melihat kalau ada sesuatu yang baru. Ya, siapa tahu kalau diberikan kesempatan terus dan Patrick melihat di 4 pekan nanti, apalagi kalau Persija menang terus menyapu bersih 4 pekan itu kan. Amin. Iya kan, berarti kan waduh 12 poin bos. Iya kan, bisa ada di atas. Dan Excel bermain bagus, nah, apalagi kalau bikin gol, pasti kan bukan tidak mungkin akan dicoba kan, dipanggil sama seperti Beckham Putra kan, dipanggil juga untuk dicoba. Semua punya kesempatan, tinggal pembuktian aja di tim. Itu saya bilang semoga Ricky dan juga Mauricio Sousa memberikan kesempatan. Paling tidak kalau Persija sedang unggul, ya untuk main di 15-20 menit kedua kan dia masuk. Betul. Untuk apalagi dia bikin gol lagi. Nah, itu kan akan menjadi catatan penting. Ricky, sistem VAR yang udah diterapkan itu memang sangat membantu. Dan semua tim melihatnya ini sangat fungsional sekali buat pertandingan. Kalau VAR atau teknologi membantu sekali. Sekarang yang jadi masalah SDM-nya. Jadi kadang-kadang ya ini sisi negatifnya. Positifnya adalah memang offside, gol-gol selalu dicek kembali. Itu sehingga kalau ada kontroversi segala macam itu pasti dia akan dicek lah ya gitu. Tapi problem di SDM kadang antara yang VAR room dan juga yang di lapangan itu kadang nggak connect, sehingga misalnya VAR room mengatakan bahwa oh itu harusnya sah gol, tetapi di pengetahuan dari si lapangan mengatakan enggak, ini nggak gol. Nah, itu kadang begitu ya? Ya, terjadi. Dan itu Ogawa pun udah mengakui itu bahwa ada beberapa personil dia yang itu memang punya pengetahuan yang berbeda. Sehingga keputusannya misalnya di satu wasit dengan VAR ini bisa handsball. Dengan VAR yang sama, ya bilang, oh enggak, itu nggak handsball. Nah, itu yang kadang-kadang di tim kita marah gitu. Maksudnya, ini gimana sih yang benar? Udah pakai VAR, tapi kamu kok beda-beda gini. Tapi itu sudah kami sampaikan pada Ogawa waktu evaluasi terakhir di ke klub kan. Itu hal yang baik menurut saya. Karena dia keliling ke semua klub, dia tanya apa yang kurang dari tim wasit. Berarti semua klub nih ya, Persija sudah menyampaikan ini semua. Dan hal itu kita sampaikan. Dan dia mengakui bahwa beberapa game itu harusnya si wasitnya itu mengatakan bahwa ini harusnya pelanggaran, tapi di game ini memang tidak pelanggaran. Nah itu dia sampaikan, dan kadang-kadang kami menyampaikan protes kami kan, bahwa kenapa di game ini harusnya kan nggak pelanggaran. Nah, ya itu yang dia katakan bahwa perbedaan SDM pengetahuannya yang menjadi kesulitan Ogawa untuk bisa VAR bisa lebih baik lagi. Karena teknologi ini kan hanya bantu aja. Tetap decision-nya si manusianya, wasitnya gitu. Jadi itu yang sedikit. Yang penting bagus lah, ada koreksi-koreksi kan. Ada pemahaman-pemahaman yang diberikan kan bagus untuk jawaban ini. Gitu. Ruben, jadi wasit sekarang dengan adanya wasit-wasit asing dari Jepang, dari China mungkin ya, yang memimpin, itu suatu hal yang sangat positif. Baik untuk wasit-wasit lokal kita. Ini sangat positif lah. Kan ini kan bukan baru pertama kali. Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah dicoba kan. Ada wasit Iran juga yang bagus yang memimpin Piala Asia kemarin kan bagus sih. Ali Reza ke siapa namanya. Pernah kan mereka memimpin pertandingan yang bagus di Indonesia. Jadi kalau ada wasit asing lebih enak. Pemain juga akan lebih respect juga kan kalau pelatih wasit asing yang memimpin pertandingan, dan itu kelebihannya tuh itu. Kalau wasit asing tuh mau komunikasi. Bisa kita tanya, apa foul-nya gitu. Dia bisa jelaskan, oke, kamu begini, itu foul. Kalau itu nggak foul, foul. Menurut saya foul ya, clear gitu. Oke. Kalau lokal kadang-kadang, wasit apa masalahnya? Nggak usah ngomong, nggak ada pembicaraan lah. Kita cuma hanya bertanya, masalahnya di mana? Cuma bertanya. Ya itu ya mungkin itu SDM lagi kan? Iya. SDM kemampuan mereka berkomunikasi. Berarti ini PSSI ataupun PT Liga, komisi wasit harus benar-benar SDM-nya. Makanya itu kan tadi sudah dibilang Mari, Ogawa sudah berkeliling di semua klub kan, untuk kasih pemahaman berkoordinasi dengan baik kan. Itu penting memang. Itu sudah kita sampaikan dan hampir semua klub mengalami itu. Karena semua pelatih asing tuh cuma protes, kenapa kamu kasih kartu kuning dia? Ya kan kalau wasit asing dia jelaskan karena ini. Clear. Oh oke. Gitu kan. Kalau wasit lokal kenapa kuning? Dia lewat aja lari. Itu masalah. Persija besar pasti ada peran supporter. Persib besar dan juara peranan supporter. Persebaya semua. Bagaimana hubungan antara klub dengan penonton sekarang? Apakah penonton kita sekarang sudah semakin dewasa? Seperti kita melihat timnas kita di GBK, di mana anak-anak, orang tua merasa secure, merasa aman. Nah, bagaimana di liganya?
Kalau di Persija sendiri, hubungan terakhir kemarin kita ada doa bersama dengan Jack the Jack, dengan supporter kita. Ada ya silaturahmi dan diskusi lah bahwa sebelum kompetisi mulai ada pembicaraan lah apa keinginan para supporter dan apa yang bisa dilakukan oleh tim pelatih dan para pemain, manajemen juga segala macam. Kalau sampai tahun lalu The Jack salah satu yang bersih menurut saya. Hanya satu momen aja sedikit ada oknum lah. Ketika kita home sama Persib Bandung di Patriot. Ya, karena kita udah menang 2-0 terus dikejar jadi 2 sama jadi draw. Beberapa oknum yang merusak fasilitas stadion. Jadi itu yang sedikit. Habis itu kami kan kena sanksi 4 game nggak boleh penonton setelah itu. Jadi tapi sepanjang itu hampir nggak ada Persija dengan supporternya bikin masalah, nggak ada sampai tahun kemarin. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya memang sebenarnya ini jadi PR sih. Misalnya klub besar seperti Persib dan segala macam mengelola supporter yang ribuan dan bahkan jutaan ini nggak gampang. Ya karena sebenarnya yang bikin rusak tuh oknum aja sebenarnya. Mungkin dari koordinator Korwil dan bla udah bekerja luar biasa, tapi ya kadang-kadang ada oknum-oknum yang memang perlu kayak di luar kali, ada CCTV, ada hukuman dari tidak hanya dari federasi tapi di pemerintah ya mungkin lebih. Gak tahu ya kalau di luar kita nonton kan seat 25 bikin ribut. Udah langsung nggak boleh masuk. Capture udah. Capture ya. Mungkin nextnya bisa seperti itu kali ya nanti ke depan. Karena di GBK kan udah CCTV segala macam. Iya. Ya mungkin semua stadion kalau ada CCTV jadi lebih mudah. Pelan-pelan ya kita bisa ke sana ya. Betul. Karena sebenarnya oknum aja. Oknum yang memang tidak punya KTA misalnya seperti nggak ada satu anggota ya dia cuma hanya senang tapi ya nggak tahu ya dia bisa bikin rusuh seperti itu. Itu aja sih. Kita break lagi, Bung Riki, Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.